Sebenarnya orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sebenarnya sekali lagi, orang ini sudah pernah bertobat sebenarnya. Tetapi pertobatannya itu berhenti. Hanya sekedar bertobat terima Yesus. Tapi dia tidak mau hidup terus-menerus. Sebab Tuhan Yesus panggil dari dunia ini untuk hidup dipimpin oleh Roh. Itu masalah. Karena dia beranggapan yang penting saya sudah bertobat, tidak secara pribadi sudah selesai. No. Kenapa? Karena kita kan tidak langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Tuhan masih izinkan kita berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini. Maka jangan hanya sekedar hidup secara pribadi, tapi harus mau juga dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah setiap waktu. Oke. Yang kedua, hati pikiran dan perasaannya lebih sering dikuasai oleh kedagingan. Kalau orangnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Udah pasti, negatif terus. Di hati, di pikiran, perasaan. Yang ketiga, selalu mengalami kekalahan dan melawan keinginan daging. Jadi artinya apa? Nggak usah digoda oleh dosa. Nggak usah digoda oleh iblis. Tapi langsung menyerahkan, memberikan dirinya untuk berbuat dosa. Ini artinya apa? Kalah terhadap dosa kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak memiliki buah roh. Tadi sudah saya jelaskan Galatia 5:22. Tidak ada kasih, sukacita, kesabaran. Ya. Yang kelima, tidak dewasa secara karakter. Artinya apa? Mudah tersinggung. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit kepahitan. Tuh. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Masih sering menaruh iri hati. Nih. Jadi, lihat orang lain sukses diberkati Tuhan, tersinggung, marah. Nah, itu namanya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Suka menghakimi semua orang. Hanya karena perbedaan nama gereja, liturgi, pendeta yang berbeda. Wah, udahlah. Ini pernah terjadi jemaat di Korintus. Maka Paulus menyikat cara berpikir orang di Korintus waktu itu. Maka Rasul Paulus katakan, ya, Yesus tetap memberikan pertumbuhan. Walaupun Apolos, ya, atau aku, ya, yang menanam atau menyiram. Tapi Yesus memberikan pertumbuhan. Dalam konteks itu Paulus mengatakan, tidak usah membeda-bedakan orang hanya karena perbedaan liturgi, hanya karena perbedaan nama gereja, hanya perbedaan nama pendeta. Nggak usah. Karena semua itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan Tuhan memberikan perubahan dan pertobatan. Hari-hari ini kan sering kali terjadi itu, Bapak Ibu. Saling berselisih hanya karena perbedaan. Ya, kalau perbedaannya itu masalah ajarannya miring atau sesat bengkok, ya bolehlah, kita harus kritis tuh. Tapi kalau masih sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Ya, semua melakukan perbuatan daging. Apa? Hal negatif tadi, Bapak Ibu. Dan juga yang 10 tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, tapi mengikuti keinginan daging. Secara lebih detail saya mau jelaskan. Ciri-ciri manusia yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani. Lagi-lagi, sudah pernah sih bertobat ke Yesus, tapi sayang, dia tidak bertumbuh secara aspek pikiran, hati, pikiran, emosi, tindakan, dan perbuatan. Ya, hati dan pikirannya lebih sering dikuasai oleh kedagingan, sehingga tindakannya selalu melahirkan dosa. Oke, cenderung mengalami kekalahan dalam menghadapi dosa. Ya, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak terlihat karakter-karakter rohani yang sudah dijelaskan dalam Galatia pasal 5:22-23. Bahkan tidak ada pertumbuhan, perubahan secara rohani. 2 Petrus 1 ayat 3-15. Secara pikiran, lebih kacau lagi nih. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang pikirannya mendua. Artinya apa? Kadang-kadang bisa memikirkan hal positif, tapi nggak lama. Detik kedua, ketiga, keempat, langsung berbalik hati dan pikirannya. Memikirkan hal-hal yang negatif. Memikirkan hal-hal yang kotor. Contohnya misalkan, pesimis dalam menghadapi sesuatu. Pesimis. Ya. Jadi menghadapi tantangan tidak berani. Udahlah. Gini aja deh. Ku tak sanggup. Itu lagunya. Kelihatannya rohani, padahal semuanya rohani. Pesimis. Suka menyalahkan diri sendiri. Ya memang saya adanya begini. Bisa buat apa saya? Saya kan orangnya jelek. Saya kan orangnya hina. Saya kan tidak punya kemampuan apa-apa. Itu cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
Seringkali berprasangka buruk sama orang. Contohnya apa? Lihat orang lain bahagia, marah dia. Lihat orang lain tersenyum, tersinggung dia. Coba, apa urusannya kan Bapak Ibu? Tapi itu karena hatinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Orangnya suka memperbesar-besar masalah. Contohnya apa? Masalah kecil saja. Contoh paling gampang. Di keluarga. Misalkan. Di keluarga kita kan ada berbagai tipe nih. Ya. Bapak Ibu misalkan pencet odol. Pencet odol. Ada kecenderungan misalkan di anggota keluarga kita itu, odolnya masih baru nih. Ya. Tapi dia selalu pencet dari ujung nih. Ujung sini maksudnya. Ya. Dia nggak mau pencet dari sini. Nah, kalau selalu pencet di lehernya, artinya apa Bapak Ibu? Itu kan nanti kan menghalangi di belakang kan. Kadang-kadang kan itu membuat juga kesal kan gitu. Tapi Bapak Ibu, hanya masalah sepele itu aja. Bisa membuat rumah tangga jadi cerai. Itu namanya memperbesar-besar masalah. Mudah banget. Ya, udah begini, itu secara pikiran. Tidak punya semangat untuk menghadapi persoalan tantangan yang ada. Karena kenapa? Karena tidak punya Roh Kudus di hati. Saya berharap tidak ada di ruang Zoom kita ini orang yang berpikiran seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah mengeluh. Berpenuh kesah. Tidak mengubah persoalan. Tidak mengubah tantangan. Tidak mendatangkan berkat. Tapi mendatangkan masalah. Ya. Secara perasaan. Nih lihat nih. Wow, penyakitnya banyak Bapak Ibu. Secara perasaan nih. Orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kecenderungan. Ya. Rendah diri. Kata lawannya berarti tidak percaya diri. Bayangin Bapak Ibu. Nggak ada masalah dengan penampilannya. Nggak ada masalah dengan pendidikannya. Tapi rendah diri, nggak percaya diri. Dan itu banyak saya temui Bapak Ibu. Saya pernah punya seorang teman. Beliau ini sudah lulus doktor teologi ya Bapak Ibu. Dari sebuah sekolah teologi ternama di Republik ini. S1 S2-nya. Dari perguruan tinggi terbaik di negeri. Tapi sayang Bapak Ibu. Orangnya tidak percaya diri. Bagaimana saya bisa melihat itu? Suatu waktu saya undang dia untuk memimpin doa di antara kalangan para mahasiswa. Tidak sampai 1.000 orang mahasiswa, enggak. Hanya cuma 30 orang. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya suruh dia memimpin doa maju ke depan. Tidak pernah ini dia maju ke depan. Bahkan sampai saya dorong-dorong, saya tuntun dia maju ke depan, baru dia mau. Menatap mata mahasiswa pun tidak berani dia. Disayangkan. Gelarnya qualified. Tetapi tidak percaya diri. Karena tidak dipimpin oleh Roh. Saya merasa takut menghadapi segala sesuatu. Kalau takut menghadapi dosa, oke keren, bagus. Takut menghadapi tantangan, justru itu nggak boleh. Tapi seringkali takut. Bayangin aja Bapak Ibu. Hanya karena mati lampu. Langsung dia takut dan langsung berpikir, wah pasti setan akan datang. Padahal lampunya mati hanya cuma 5 menit kok. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau kita langsung memiliki ketakutan yang luar biasa dalam kegelapan, wih, jangan-jangan kita tidak dipenuhi Roh Kudus itu. Apalagi seringkali merasa tidak sanggup, tidak mampu. Perasaan tidak mampu. Perasaan tidak berdaya. Nih, ciri orang yang secara perasaan. Padahal Tuhan kasih dia tangan, kaki, mulut, telinga, kepala, mata kan gitu ya. Tapi seringkali dia merasa aku tuh nggak sanggup. Memang saya nggak bisa. Bahkan juga tidak mendapatkan ketentraman, kedamaian dalam hatinya. Tapi apa? Selalu merasa khawatir dan cemas. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hari-hari ini banyak orang yang terus hidup diterpa oleh kekhawatiran dan kecemasan. Kenapa? Karena tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana secara kehendak atau kedagingan?
Orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dia sering bahkan cenderung hidup terus dalam perbuatan daging. Apa contohnya? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sihir, dan sebagainya. Jadi keinginan dagingnya selalu diarahkan untuk melakukan, untuk memikirkan, mengerjakan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi orang yang terlibat dengan perdukunan, orang yang terlibat dengan okultisme, itu pasti orang itu tidak dipimpin oleh Roh. Bahkan belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Secara tubuh, penyakitnya banyak. Hati-hati Bapak Ibu, ada kalanya sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita, itu bisa juga karena pengaruh orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan orang itu tidak bertobat belum bertobat pada Kristus. Apa contohnya? Tegang. Sering sakit migran walaupun sudah mengkonsumsi banyak obat. Sering mengalami sakit lambung. Ya, sering mengalami sakit kulit. Gatal-gatal, alergi, asam, sakit perut, jantung mudah berdebar-debar. Sulit tidur dalam waktu yang lama. Bahkan mengalami penyakit pada saluran pernapasan. Ini saya sudah alami, saya hadapi orang-orang yang mengalami ini. Saya alami. Bahkan dokternya bingung. Sesaat dokter itu katakan, Pak Tony, saya bingung untuk mengatasi pasien saya. Kenapa dok? Saya bilang, saya kasih obat A, B, C, sampai X dan Z, Pak Tony. Gak sembuh-sembuh loh, Pak. Ya, dok, saya bilang. Tidak semua sakit penyakit bisa disembuhkan oleh tangan Anda. Tidak semua sakit penyakit bisa disembuhkan oleh pengetahuan Anda. Hanya sebagian ada sakit penyakit yang memang atas berkat Tuhan. Bisa disembuhkan oleh ilmu Anda, bisa disembuhkan oleh pengetahuan Anda. Tetapi tidak semuanya. Maksudnya gimana, Pak? Bawa dia ke saya, biar saya injin dia. Saya bina dia. Saya tolong dia untuk hidup dipimpin oleh Roh. Akhirnya orang itu dibawa. Dan saya layani Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pulih, sembuh. Sehingga suatu saat dokter itu ketemu dengan saya dan saya sharing. Dan saya katakan, dok, masih ingat pasien yang namanya si ini? Oh iya Pak Tony, saya masih ingat. Gimana Pak Tony? Dengan anugerah dan kasih kuasa pertolongan Tuhan, beliau udah sembuh, Pak. Beliau udah sembuh, dok. Terima kasih, puji Tuhan. Oke. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Untuk itulah saya selalu semangat untuk melatih, membina, melayani para dokter sebenarnya. Karena kalau para dokter sudah bertobat terima Yesus dan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia punya kuasa yang daripada Roh Kudus untuk melayani para pasiennya. Tidak hanya mempergunakan skillnya, tidak hanya mempergunakan pengetahuan medisnya, tapi juga mempergunakan kuasa Tuhan. Dan hari-hari ini saya juga sedang punya orang-orang yang saya layani sedang ada di dalam penyakit ini, Bapak Ibu. Dalam penanganan saya hari-hari ini. Mereka sebenarnya tidak kekurangan secara ekonomi. Tidak kekurangan secara finansial. Semuanya komplit. Orang mereka pengusaha, orang kaya kok. Tetapi penyakit yang saya katakan ini muncul dalam diri mereka. Dan saya katakan, ibu pergi bolak-balik ke dokter sekalipun, ini pasti tidak sembuh. Dan mereka katakan, benar Pak Tony, saya sudah dicek sana-sini. Semuanya. Dalam sakit saya. Tapi saya merasa masih ada. Betul Ibu. Karena obatnya itu dari Tuhan Yesus. Bukan dari dokter. Nah, jadi ini kita lihat Bapak Ibu, sekali lagi penyakit-penyakit ini bisa muncul juga karena akibat orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi mengapa? Karena orang itu tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati-hati dengan virus kekhawatiran ya. Hari-hari ini saya lihat virus kekhawatiran itu luar biasa. Penularannya melebihi daripada Omikron. Dan virus kekhawatiran itu Bapak Ibu tidak bisa disembuhkan dengan kita mengkonsumsi ataupun mengkonsumsi obat atau juga dapat vaksin 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 sampai 10 sekalipun. Nggak bisa. Itu hanya bisa dialami, disembuhkan virus kekhawatiran itu. Bertobatkan kepada Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, secara singkat saya jelaskan di sini Bapak Ibu gambaran kehidupan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kasih gambarannya di sini. Nah, kursi ini, lingkaran ini menandakan kehidupan orang, hati kita, gambaran kehidupan kita. Lalu di atas kursi itu tata hati ya. Lalu di atas kursi itu ada huruf A. Artinya apa? Ego, kedagingan.
Lalu salib itu gambaran dari kehadiran Kristus atau Roh Kudus. Yang di sini kita lihat, salib itu bukan di atas kursi. Artinya salib itu bukan di atas hati kita. Salib itu artinya Roh Kudus tidak menguasai hati kita, tapi kedagingan kita dikuasai oleh hati kita. Apa akibatnya? Mundur secara rohani, mundur secara berpikir, mundur secara emosi, mundur secara kedagingan, mundur secara tubuh.